Wajahnya lebih sering muncul dalam konten FYP saat sedang pelusukan daripada duduk di ruang rapat pemerintahan hingga dijuluki gubernur konten. Itulah Deddy Mulyadi. Sosoknya trek yang viral karena aksi sosial. Tapi di balik senyum hangat dan konten humanis, muncul spekulasi panas. Dari mana sebenarnya kekayaan Kang Deddy berasal? Rumah mewah, ratusan aset properti, koleksi barang antik, semuanya jadi bahan perbincangan publik. Jangan kemana-mana, karena dalam video ini kita akan bongkar sisi lain dari kehidupan Deddy Mulyadi yang jarang diketahui orang. Deddy Mulyadi lahir pada tanggal 11 April 1971 di Sukasari, Subang sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara. Dalam keluarga sederhana, ayahnya Sahnin Ahmad Suryana adalah purnawirawan tentara yang berhenti di usia muda karena sakit misterius. Sedangkan ibunya, Kitty, seorang aktivis Palang Merah Indonesia yang banting tulang sebagai buruh tani. Masa kecil Deddy diwarnai kemiskinan, makan nasi garam, penjual es mambo, hingga menggembala domba hasil cincin ibunya yang dijual. Domba-domba itulah yang membantu biaya sekolah dan kehidupan keluarga. Pendidikan Deddy ditempuh dari SD hingga SMA di Subang, lalu hijrah ke Purwakarta, dan kuliah hukum di STIH Purnawarman, dan meraih gelar sarjana hukumnya pada tahun 1999. Untuk membiayai kuliah, ia menjual gorengan, kayu bakar, bahkan menjadi kuli angkut. Ia aktif di organisasi mahasiswa, menjadi ketua HMI Kabang Purwakarta, serta aktif dalam syarikat buruh seperti SPSI dan KSPSI. Deddy Mulyadi memulai karir politiknya di tahun 1999 sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Partai Golkar. Di usia muda, ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi E, menunjukkan kepemimpinan yang menonjol. Pada tahun 2003, Deddy terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta, mendampingi Lili Hambali Hasan, menjadikannya salah satu Wakil Bupati termuda saat itu. 5 tahun kemudian, ia maju sebagai calon Bupati Purwakarta dan menang, memimpin daerah tersebut selama 2 periode hingga 2018. Selama masa jabatannya, Deddy dikenal dengan program-program inovatif yang mengedepankan budaya Sunda dan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2016, Deddy dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Golkar. Namun pada Pilgub Jabar 2018, pasangan Deddy Mulyadi, Deddy Mizwar kalah, memberikan pelajaran berharga dalam dunia politik. Tidak menyerah, Deddy pun mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2019 dan berhasil terpilih mewakili Dapil Jawa Barat 7. Ia bertugas di Komisi 6 DPR yang membidangi perdagangan, perindustrian, dan investasi. Pada Mei 2023, Deddy pun bergabung dengan Partai Gerindra, langkah strategis menjelang Pilkada 2024. Didukung oleh koalisi besar yang mencakup Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, dan partai non-parlemen, Deddy mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 2025, Deddy Mulyadi resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat oleh Presiden Prabowo Subianto, menandai puncak dari perjalanan politiknya yang panjang dan penuh dedikasi. Kehidupan pribadi Deddy Mulyadi menyimpan kisah yang tak kalah menarik dari kiprah politiknya. Ia dikenal publik sebagai suami dari Anne Ratna Mustika, pemenang kontes Miss Purwakarta. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 3 anak, Maulana Yudhistira, Hang Sukma, dan si Ulung Maula Akbar. Namun tak banyak yang tahu bahwa Maula Akbar sebenarnya lahir dari pernikahan Deddy sebelumnya dengan Sri Setiawati. Tragisnya, Sri Setiawati wafat saat Maula masih berusia 3 bulan. Deddy kemudian menikah dengan Ana dan membesarkan Maula bersamanya. Selama lebih dari 2 dekade, Maula tak pernah tahu bahwa Ana bukan ibu kandungnya. Deddy menyembunyikan akta kelahiran putranya, menjaga rahasia besar demi menciptakan keluarga utuh. Rahasia itu akhirnya terungkap. Usai Deddy dan Ana resmi bercerai di tahun 2023, Deddy kemudian mengajak Maula berziarah ke makam ibunya. Momen haru yang dibagikannya di media sosial memperlihatkan Maula bersimpuh dan menangis di pusara sang ibu untuk pertama kalinya. Kini Maula Akbar tumbuh menjadi sosok muda yang melanjutkan jejak ayahnya. Lahir 4 November 1999, ia pun resmi dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Barat pada tanggal 2 September 2024. Mewakili Dapil 10 dengan perolehan suara mengesankan 400.478 suara, ia menjadi salah satu anggota DPRD termuda pada periode 2024 hingga 2029. Dan berjanji akan fokus menyerap aspirasi rakyat, khususnya generasi muda. Di balik kisah keluarga yang menyentuh tersimpan pula sisi menarik tentang kekayaan dan sumber penghasilan Deddy Mulyadi. Kekayaan Deddy Mulyadi tak hanya bersumber dari jabatan publik, tapi juga dari kreativitas dan jejaring digital. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 20 Agustus 2024, total kekayaan Deddy tercatat sebesar 12,8 miliar rupiah. Sebagian besar kekayaan itu berupa tanah dan bangunan senilai 7,3 miliar rupiah. Mercedes-Benz E300 Coupe 2018 seharga 1,5 miliar rupiah dan Lexus Minibus 2023
senilai 1,95 miliar rupiah. Ia juga memiliki motor Triumph Scrambler R200Xi, Vespa Sejourny edisi terbatas, hingga sepeda Polygon Colus. Koleksi ini mencerminkan selera tinggi dari Dedi terhadap kendaraan klasik, eksklusif, dan bernilai investasi. Ia juga tercatat memiliki barang seni dan koleksi pribadi senilai 160 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebesar 1,1 miliar rupiah. Sementara itu, utangnya masih tercatat 3,8 miliar rupiah, sebagian besar dari kredit kendaraan. Menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi mendapat gaji, tunjangan dan fasilitas jabatan. Namun, ia kerap terlihat membagikan uang kepada warga miskin di jalan atau korban penggusuran. Nah, menariknya, ia mengungkap bahwa uang yang dibagikan berasal dari penghasilan YouTube-nya dan sebagian dari dana operasional gubernur. Kanal Kang Dedi Mulyadi Channel yang memiliki 7,27 juta subscriber dan Lembur Pakuan Channel dengan 1,5 juta subscriber menjadi mesin penghasil uang. Ia menyebut bisa menggaji hingga 30 orang karyawan dari pendapatan YouTube-nya dengan estimasi pendapatan total dari kedua kanal bisa mencapai M miliaran per bulan, tergantung CPM dan engagement. Kombinasi aset fisik, fasilitas negara, dan kekuatan digital menjadikan Dedi Mulyadi sebagai salah satu politisi dengan portofolio kekayaan yang unik di Indonesia. Dedi Mulyadi telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama dalam membangun citra politik dan memperluas jangkauan sosialnya melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Dengan lebih dari 2 miliar penayangan, ia konsisten membagikan konten yang menampilkan interaksi langsungnya dengan masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung. Konten-konten ini mencerminkan kepeduliannya terhadap isu-isu sosial dan budaya, serta memperkuat citranya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Di Instagram, akun @dedimulyai71 memiliki lebih dari 3,8 juta pengikut, di mana ia membagikan momen-momen kegiatan sosial, budaya, dan pemerintahan. Sementara itu, akun TikTok resminya @dedmulyadiofficial juga ikut aktif membagikan video pendek yang menyoroti aktivitas sehari-harinya, memperkuat keterlibatannya dengan generasi muda dan masyarakat luas. Kehadiran aktif Dedi di berbagai platform media sosial tidak hanya meningkatkan popularitasnya, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai tokoh politik yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Strategi digital ini memungkinkan Dedi untuk menjangkau audiens yang lebih luas, menyampaikan pesan-pesan politiknya secara langsung, dan membangun hubungan yang lebih personal dengan masyarakat. Dalam era politik digital saat ini, popularitas di media sosial menjadi modal penting bagi seorang politisi. Dedi Mulyadi, dengan pendekatan humanis dan budaya yang kuat, memiliki potensi untuk melangkah lebih jauh dalam kancah politik nasional. Kehadiran yang konsisten dan otentik di media sosial menjadikannya sebagai alternatif yang menarik bagi rakyat dalam pemilihan presiden mendatang. Lebih dari sekedar politisi, Dedi Mulyadi adalah simbol kepemimpinan yang mengedepankan